Seperti halnya periuk yang berakhir dengan pecah, kematian juga pasti terjadi pada setiap makhluk. Lantas kalau kematian adalah sebuah kewajaran yang pasti terjadi, seperti halnya periuk yang pasti mengalami pecah, lantas untuk apa kemudian seseorang menangis, seseorang bersedih? Dan itulah Sang Buddha memberikan nasihat kepada seseorang yang sedang bersedih untuk tidak bersedih meratap atas kematian putranya. Karena ternyata kematian adalah kewajaran. Selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama untuk melakukan salah satu kewajiban kita sebagai keluarga yang masih hidup, terutama kepada mereka yang telah tiada, yaitu kewajiban yang tidak lain adalah patidana atau persembahan kebajikan, pelimpahan jasa, yang hari ini adalah merupakan rangkaian patidana yang telah dilaksanakan selama 1 minggu, benar ya? Dan hari ini adalah yang terakhir. Patidana merupakan tidak hanya sebagai tradisi, walaupun sekarang sudah dianggap sebagai tradisi, tetapi adalah kewajiban kita, keluarga yang masih hidup, kepada mereka yang telah tiada. Mengapa patidana ini mesti dilakukan? Karena walaupun terhadap mereka yang telah tiada secara fisik kita sudah tidak bersentuhan, tetapi secara batinnya sesungguhnya kita masih bersentuhan dengan mereka. Secara batinnya kemelekatan kita, cinta kita, sayang kita terhadap orang-orang yang dekat dengan kita yang telah tiada itu masih sangat melekat. Dan ketika yang telah meninggal dunia ternyata mendapatkan ketidakberuntungan dengan barangkali terlahir di alam yang kurang bahagia, dan mereka membutuhkan bantuan, mereka membutuhkan pertolongan, maka mereka akan datang pada orang yang mereka kenal, orang yang dekat dengan mereka. Yaitu siapa? Tidak lain adalah keluarga yang masih hidup. Seperti kita. Kalau seumpama kita ini sedang mendapatkan musibah, kita dalam kehidupan kita mendapatkan musibah, kira-kira siapakah orang pertama ketika kita ingin mendapatkan pertolongan kita terpikirkan? Adalah tentunya keluarga yang dekat. Barangkali adalah orang tua kita, saudara kita, atau orang-orang yang dekat dengan kita. Kita berpikir mereka akan bisa menolong kita. Nah, demikian pula pada saat sanak keluarga kita yang telah tiada ternyata terlahir di alam yang kurang bahagia. Mereka membutuhkan bantuan, mereka membutuhkan pertolongan. Maka mereka terpikir bahwa yang bisa menolong adalah mereka yang masih hidup, orang-orang dekat yang mereka masih hidup. Itulah kenapa patidana ini merupakan kewajiban yang memang kita harus melakukan. Dan ini telah disampaikan oleh Sang Buddha di dalam banyak khotbah-khotbah beliau. Dan juga dalam patidana ini juga sebenarnya kita diingatkan kembali tentang realitas kehidupan kita. Kita diingatkan bahwasanya kehidupan pasti akan berakhir dengan kematian. Bahwa kita semua cepat atau lambat akan mengalami kematian. Seperti sanak keluarga kita yang juga mengalami kematian.
Akan tetapi juga setelah kematian itu juga ternyata bukan akhir dari sebuah kehidupan. Artinya, selama kita masih memiliki bahan bakar, kita masih memiliki kilesa, kita masih memiliki tanha, maka ternyata kematian kita itu bukan akhir dari sebuah kehidupan. Kita harus melanjutkan kehidupan kita di alam kehidupan selanjutnya. Apakah kemudian terlahir di alam yang bahagia atau terlahir di alam menderita, kita harus melanjutkan kehidupan kita. Dan karena itu, ketika sanak keluarga kita meninggal, kemudian kita menjadi bersedih, meratap, menangis, kita berduka, ternyata itu bukan sebagai solusi. Ternyata itu bukan sebagai hal yang memberikan manfaat. Seperti tadi disampaikan. Nah, di dalam biasanya Tirokuda Sutta tadi dibacakan oleh kita salah satu yang menyatakan bahwasanya kesedihan, ratapan, tangisan itu tidak diperlukan untuk mereka yang meninggal dunia. Nahi runang wa sokowa yawanya paridewana. Itu tidak dibutuhkan oleh mereka yang meninggal dunia. Kenapa? Karena yang meninggal dunia ini ternyata sudah dilahirkan di alam lain. Bersedih terhadap jenazah yang sudah tidak ada nyawanya, sudah tidak ada kehidupannya, itu adalah kesia-siaan. Walaupun ini seringkali dilakukan oleh kebanyakan dari kita. Karena kemelekatan kita, maka kemudian ketika ditinggalkan oleh yang dilekati, kesedihan, ratap tangis itu muncul. Akan tetapi Sang Buddha mengingatkan, ini bukanlah sebagai solusi. Maka suatu kali Sang Buddha pernah memberikan nasihat kepada seseorang yang ketika putranya satu-satunya meninggal dunia, orang ini begitu berduka. Sampai ia tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau mandi, tidak mau bekerja. Dan Sang Buddha memberikan nasihat kepada orang ini. Beliau memberikan cerita kisah lampaunya ketika beliau sebagai seorang bodhisattva dan suatu kali terlahir sebagai seorang brahmana. Dalam kisah lampaunya sebagai seorang brahmana, ia memiliki seorang istri, satu putra, satu putri, satu menantu putri, dan ada satu pembantu. Mereka tinggal berlima, seorang brahmana ini. Dan brahmana ini setiap hari selalu menasihati kepada keluarganya, termasuk pembantunya. Nasihatnya adalah, apapun penghasilan yang kita miliki, gunakanlah itu tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga gunakan untuk berdana. Dan juga selalu menjaga merawat kemoralan kita. Termasuk di hari-hari uposata, praktikkan laku uposata, yaitu mempraktikkan 8 aturan kemoralan. Dan nasihat yang juga sering disampaikan oleh brahmana ini, yaitu bodhisattva, adalah bahwa kematian cepat atau lambat pasti akan datang. Karena sesungguhnya maranang dua jiwitang aduang, bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti, sedangkan kehidupan itu tidak pasti. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti, renungkan ini lagi dan lagi, agar ketika nanti terjadi perpisahan, seseorang tidak lagi menderita. Dan ini nasihat yang sering disampaikan oleh brahmana ini kepada keluarganya. Nah, suatu kali ketika sang brahmana dengan putranya, karena mereka hidup dari bertani, nah suatu kali ketika mereka membajak sawah, putranya ini sedang mengumpulkan sampah. Dan sampahnya kemudian dibakar, dan di samping sampah tersebut ternyata ada gundukan semut yang di dalamnya ada seekor ular berbisa. Dan ular itu marah karena terkena asap sampah tersebut.
dia keluar dan mematuk putra dari Brahmana tersebut. Ia meninggal di sana. Dan ketika sang Brahmana melihat putranya sudah tergeletak, ia tidak kemudian menjadi panik. Ia datangi, dia lihat putranya sudah meninggal, ia pun tidak memunculkan rasa kesedihan. Dan secara sederhana dibopong badannya, ditaruh di pangkal pohon, ditutupi dengan daun. Tidak memunculkan kesedihan, tidak berduka. Dan ketika ada tetangganya yang kemudian melewat tempat di mana ia membaca, ia menyampaikan, tolong sampaikan kepada istri saya untuk membawa 1 porsi makanan saja. Dan sampaikan ke mereka, istri dan juga anak-anaknya dan juga pembantunya untuk datang dengan pakaian bersih membawa bunga. Dan ketika disampaikan ke istrinya, istrinya paham, oh berarti putra saya sudah meninggal. Mengapa? Karena biasanya yang akan mengantarkan makanan adalah pembantunya dan pasti 2 porsi. Tapi ini hanya meminta 1 porsi dan juga datang dengan pakaian bersih membawa bunga. Semuanya harus datang. Oh berarti putranya sudah tidak ada. Dan ternyata sesampai di tempat pembajakan betul putranya sudah tidak ada. Tetapi tidak ada satupun dari keluarga ini yang menangis. Tidak ada yang meratap, tidak ada yang bersedih. Dengan sederhana sang Brahmana makan dari apa yang telah dibawa oleh istrinya. Dan setelah itu membakar jasad anaknya, jasad putranya. Dan dikatakan ternyata karena kekuatan batin mereka sampai kemudian Raja Saka, terutama tahtanya itu menjadi panas. Dia terlempar dari tahtanya dan dia berpikir, siapa dengan kebajikan apa yang sampai membuat saya terlempar dari tahta saya. Dan dilihat, oh ternyata keluarga Brahmana ini. Maka dia datang dan menyamar sebagai manusia dan berdiri di dekat tempat di mana putra Brahmana dikremasi dan bertanya. Ia mengatakan, dia bertanya, pasti yang dibakar ini adalah binatang buas. Sang Brahmana mengatakan, oh tidak. Yang sedang kami bakar ini adalah putra saya. Oh kalau begitu berarti putra kamu bukanlah putra yang baik. Kamu tidak mencintai, tidak menyukai putra Anda karena mungkin putra Anda adalah seorang yang durhaka. Oh tidak, ini putra saya sangat baik. Ia punya kesabaran, punya kasih sayang, punya cinta kasih. Bukan dia adalah seorang anak yang durhaka. Tapi kalau betul putra kamu itu tidak durhaka, bukan anak atau katakan anak yang baik, tapi kenapa kamu tidak menangis? Apa jawaban sang Brahmana? Sang Brahmana mengatakan bahwa manusia itu seperti halnya seekor ular yang menanggalkan kulit lamanya. Ketika ia meninggal, itu seperti ular yang menanggalkan kulit lamanya. Ditinggalkan, kemudian pergi dengan tubuh barunya. Demikian pula, kalau kita meninggal, jasad kita itu hanya sekadar materi. Hanya sekadar jasad yang tidak ada nyawa. Kalaupun dibakar, kalaupun ditusuk-tusuk, itu tidak akan mengetahui. Tidak akan mengetahui bahwa keluarganya sedang meratap. Lantas untuk apa? Dengan jasad yang demikian kita menangis, kita bersedih, kita berduka. Toh orang yang telah meninggal itu sudah melanjutkan kehidupannya. Maka percuma. Lantas kemudian Dewa Saka ini mendatangi ibu dari sang putra yang sedang dikremasi. Ia bertanya, wahai saudari, apa hubungan kamu dengan anak yang sedang dikremasi? Oh dia adalah anak saya, dia adalah putra saya. Kalau betul itu adalah putra Anda, kenapa Anda tidak menangis? Kalau untuk urusan seorang laki-laki, urusan seorang ayah, mungkin hatinya masih kokoh, hatinya masih kuat,
Kalaupun anaknya meninggal, wajar kalau kemudian tidak menangis. Tapi seorang ibu itu hatinya itu lembut. Masa dengan putra satu-satunya yang meninggal, ia tidak menangis? Oh, berarti kamu tidak cinta. Oh, tidak. Saya mencintai putra saya. Putra saya sangat baik. Tetapi untuk apa menangis? Menangisi seorang yang telah meninggal dunia itu adalah sia-sia. Ia mengatakan bahwa ketika dia datang, ia datang tanpa saya undang. Dan ketika kemudian dia pergi pun juga tidak meminta izin. Betul ya? Kalau Anda punya keluarga, punya anak, memang kemudian mengundang. Yang mau datang ke rahim diundang. Tidak kan? Dan ketika kemudian sanak keluarga meninggal, apakah kemudian minta izin? Tidak pula. Ketika meninggal ya meninggal. Apakah kemudian mungkin orang tua kita, saudara kita, mungkin putra putri kita ketika meninggal tidak pernah minta izin. Dan itu yang terjadi. Sebagaimana ia datang, demikian pula ia meninggal. Tidak ada izin. Lantas untuk apa kemudian kita mesti bersedih? Toh ketika bersedih itu tidak memberikan solusi. Nah, itu adalah jawaban dari ibu dari putra yang sedang dikremasi. Kemudian Raja Saka, Dewa Saka, kemudian menghampiri adik dari yang sedang dibakar, sedang dikremasi. Bertanya, apa hubungan kamu dengan orang ini? Oh, dia adalah kakak saya. Tapi kalau benar itu adalah kakak kamu, kenapa kamu tidak menangis? Biasanya seorang adik perempuan itu sangat disayang oleh kakak laki-laki. Sehingga ketika kakak laki-lakinya pergi, apalagi meninggal, pasti bersedih, pasti menangis. Tapi kenapa kamu tidak menangis? Apa jawaban dari adiknya? Ia mengatakan, kalaupun seandainya saya menangis sampai badan saya menjadi kurus kering, lantas apa manfaatnya? Justru tangisan saya, ratapan saya, duka saya akan memberikan penderitaan yang lebih besar bagi keluarga saya, bagi kerabat saya, bagi handetolan saya. Percuma untuk menangis. Toh yang telah meninggal dunia itu sudah melanjutkan kehidupannya, sudah pergi ke alam lain. Kalaupun kita menangis hanya menambah duka penderitaan bagi diri sendiri maupun bagi keluarga yang masih hidup. Itu adalah jawaban dari adiknya. Nah kemudian Dewa Saka ini mendatangi istri dari yang sedang dikremasi dan bertanya, apa hubungan kamu dengan orang ini? Oh, dia adalah suami saya. Kalau betul itu adalah suamimu, kenapa kamu tidak menangis? Biasanya seorang wanita, seorang istri yang ditinggal suami itu seperti kehilangan pelindung, seperti kehilangan sandaran. Dengan kehilangan sandaran pelindung, kenapa kamu tidak menangis? Apa jawaban dari sang istri? Ia mengatakan, menangisi orang yang telah meninggal dunia itu seperti seorang anak kecil yang menangisi rembulan yang sedang pergi. Artinya meminta rembulan yang sedang pergi untuk turun. Kira-kira bisa tidak? Tidak mungkin kan? Dan bahkan di dalam kisah lain Sang Buddha menyatakan lebih baik menangisi rembulan daripada menangisi orang yang telah meninggal dunia. Kenapa? Kalau menangisi rembulan itu lebih baik karena rembulan masih kelihatan. Tapi kalau menangisi orang yang telah tiada, apalagi sudah dikremasi, sudah dikubur, sudah tidak kelihatan, itu justru sebenarnya lebih bodoh. Jadi menangisi rembulan sudah bodoh, tetapi lebih bodoh lagi menangisi orang yang telah tiada. Dan itu jawaban dari sang istri. Kemudian Dewa Saka mendatangi
pelayan, pembantunya, dan bertanya, apa hubungan kamu dengan orang ini? Oh, dia adalah bos saya, master saya. Oh, pasti kalau demikian master kamu ini pasti orang yang tidak baik, suka mengucapkan kata-kata kasar kepada kamu. Buktinya kamu tidak menangis. Oh tidak, jangan berkata demikian. Dia adalah seorang yang sangat baik, punya kesabaran, punya cinta kasih, punya kasih sayang, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar. Bahkan dia sudah saya anggap sebagai putra saya sendiri. Tidak pernah dia melakukan hal yang buruk kepada saya. Tapi kalau demikian, kenapa kamu tidak menangis? Apa jawaban dari pembantu tersebut? Ia menyampaikan, menangisi orang yang telah meninggal dunia itu seperti menangisi bahwa periuk itu jangan boleh untuk pecah. Apakah memungkinkan periuk tidak berakhir dengan pecah? Tidak mungkin. Setiap periuk pasti cepat atau lambat berakhir dengan pecah. Seperti halnya periuk yang berakhir dengan pecah, kematian juga pasti terjadi pada setiap makhluk. Lantas kalau kematian adalah sebuah kewajaran yang pasti terjadi, seperti halnya periuk yang pasti mengalami pecah, lantas untuk apa kemudian seseorang menangis, seseorang bersedih? Dan itulah Sang Buddha memberikan nasihat kepada seseorang yang sedang bersedih untuk tidak bersedih meratap atas kematian putranya. Karena ternyata kematian adalah kewajaran. Dan yang terpenting lagi adalah setelah seseorang meninggal, seseorang akan melanjutkan kehidupannya. Jadi untuk apa kemudian menangisi orang yang akan melanjutkan kehidupannya? Lantas pertanyaannya adalah, apa yang mesti kita lakukan untuk mereka yang telah tiada? Maka kemudian dalam Dhamma kita diajarkan, alih-alih kita meratap, kita bersedih, kita berduka, yang mesti kita lakukan adalah melakukan kebajikan. Melakukan kebajikan dengan mengatasnamakan mereka yang telah tiada. Yang itu disebut sebagai pati dana. Jadi pati adalah kebajikan, dana adalah berdana, persembahan. Maka pati dana adalah persembahan kebajikan. Dan ini yang harus kita lakukan. Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang Brahmana bernama Janusoni. Ia datang kepada Sang Buddha. Kami para Brahmana memiliki tradisi sadani karoma danang dema, yaitu selalu melakukan sada, keyakinan, semacam upacara. Danang dema selalu memberikan persembahan yang ditujukan untuk mereka yang telah tiada, yang telah meninggal. Apakah apa yang kami lakukan ini betul-betul memberikan manfaat bagi mereka yang telah meninggal? Sang Buddha mengatakan bahwa praktik patidana, persembahan kebajikan, akan memberikan manfaat bahkan berupa makanan bagi makhluk tertentu, tetapi tidak bagi makhluk-makhluk yang lain. Apa yang dimaksud? Seumpama adalah ada seseorang dalam kehidupannya suka banyak melakukan kebajikan. Artinya dia menghindari hal-hal yang buruk, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mengucapkan kata-kata kasar, berbohong, memecah belah, tidak memiliki ketamakan, tidak memiliki kebencian, dan punya pandangan yang benar. Dan ketika hidupnya selalu dijaga demikian, orang ini kemudian meninggal dan terlahir di alam manusia. Ternyata ketika terlahir di alam manusia, pati dana ini tidak akan memberikan manfaat bagi manusia berupa makanan. Mengapa? Karena kita memiliki makanannya sendiri. Betul ya? Apakah pernah mengalami? Mungkin barangkali
kita itu dulu berasal dari alam manusia sebelum kita meninggal. Dan mungkin pula kita ini juga berasal dari keluarga Buddhis. Kita meninggal, sekarang terlahir sebagai manusia. Dan barangkali pula orang-orang yang keluarga kita di kehidupan yang lampau melakukan patidana untuk kita. Apakah Anda kemudian bisa merasakan tiba-tiba ada makanan muncul di depan kita? Bisa tidak? Apakah pernah? Belum pernah ya? Kayaknya kok bingung ya. Tentu tidak akan pernah. Kenapa? Kita punya makanannya sendiri. Orang melakukan patidana kepada kita, kita tidak akan mendapatkan dengan serta-merta makanan muncul di depan kita. Maka patidana kepada manusia itu tidak memberikan manfaat berupa makanan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah patidana, persembahan kebajikan kepada orang yang masih hidup, masih ada manfaatnya? Masih tidak? Masih ada manfaatnya. Mengapa? Setidaknya orang yang masih hidup, ketika misalnya kita melakukan kebajikan, mengatasnamakan orang tua kita yang masih hidup, saudara kita yang masih hidup, teman kita yang masih hidup, mereka ikut berbahagia. Itu adalah manfaatnya, mereka ikut berbahagia. Tetapi tidak kemudian begitu berbahagia langsung tiba-tiba muncul makanan. Tidak. Tapi mereka berbahagia dan itu bermanfaat. Maka suatu kali ada sebuah cerita ketika Wisaka membangun sebuah vihara. Pernah dengar kan? Kalau yang pernah ke India ada vihara namanya Pubarama, vihara sangat besar. Tentu lebih besar dari Siripada. Karena vihara ini ada 2 lantai. Di sini ada berapa lantai di belakang? 3 lantai, tapi kecil lah. Nah, vihara Pubarama ini dibangun oleh Wisaka dengan 1000 kamar. 500 lantai dasar, 500 lantai atas. Jadi ada 1000 kamar. Dan ketika sudah dibangun, dia membawa teman-temannya. Biasanya dikelilingi oleh 500 teman wanita. Dan ketika mendatangi vihara tersebut, Wisaka mengatakan, saya membangun vihara ini untuk melakukan patidana untuk kalian. Mempersembahkan kebajikan ini untuk kalian. Kalian harus ikut berbahagia. Tang anmodata. Dan mereka berbahagia karena mendapatkan persembahan kebajikan. Dan ada satu teman dia yang begitu berbahagia. Dan karena kebahagiaannya itulah kemudian ia meninggal dunia, terlahir di alam Tawatingsa. Dan itu disebabkan karena ikut berbahagia dengan patidana, persembahan kebajikan yang dilakukan oleh Wisaka. Maka ini juga penting. Adalah kalau ada orang melakukan kebajikan, kita hendaknya ikut berbahagia. Karena pernah kita berbincang dengan Bante Damadhiro. Kadang-kadang umat Buddha itu ya, tapi nggak banyak sih ya, sedikit aja. Kadang-kadang kalau misalnya di wihara atau kemudian ada pembangunan kuti, pembangunan wihara, ada namanya. Si A yang membangun wihara ini. Bukannya ikut berbahagia tetapi malahan nyinyir. Paling-paling dia itu melakukan kebajikan untuk apa? Membangun wihara untuk popularitas saja. Untuk keterkenalan saja. Nyinyir itu adalah kebiasaan yang tidak benar. Justru kalau ada orang berbuat kebajikan, kita harus ikut berbahagia, ikut mudita cita, ikut anumodana. Maka kalau di negara-negara seperti Sri Lanka, kemudian Myanmar, biasanya di wihara itu ada lonceng besar. Kalau orang kemudian habis berbuat kebajikan, lonceng dipukul, teng. Untuk apa? Supaya yang jauh itu mendengar. Oh, ini ada orang yang sedang berbuat kebajikan atau sudah melakukan kebajikan. Begitu mendengar lonceng, orang-orang yang jauh itu kemudian ikut anjali, mengatakan sadhu, ikut berbahagia. Karena ikut berbahagia ini juga adalah kebajikan.
Maka kalau ada orang berbuat kebajikan, kita hendaknya membiasakan diri untuk ikut berbahagia. Seperti teman-teman wisata. Nah, patidana untuk manusia sebenarnya masih bermanfaat walaupun tidak memunculkan makanan. Lantas kemudian, bagaimana kemudian ketika seseorang melakukan patidana, ternyata orang yang telah tiada, sanak keluarga kita terlahir di alam dewa. Kira-kira apakah masih bermanfaat atau tidak? Ini pun juga masih bermanfaat. Walaupun yang terlahir di alam dewa ini tidak kemudian ketika kita melakukan patidana akan muncul makanan bagi mereka. Mereka tidak akan makan makanan yang kita persembahkan. Makanan mereka jauh lebih mewah, lebih enak. Ada yang pernah makan makanan dewa? Oh ada, Bante Mahakasapa. Oh Bante Mahakasapa sering habis bermeditasi 7 hari 7 malam, begitu melek begini, yang memberikan pindapata para dewa. Itu sering dilakukan. Dan dikatakan, oh makanan para dewa jauh lebih enak ketimbang makanan manusia. Dan ketika kita melakukan patidana untuk mereka yang terlahir di alam dewa, mereka pun juga ikut berbahagia. Maka disampaikan oleh Sang Buddha dalam salah satu khutbah dalam Uddana Pali. Beliau mengatakan bahwasanya sangat baik seorang kepala rumah tangga, seorang berumah tangga ketika melakukan kebajikan kemudian melakukan patidana, mempersembahkan kebajikan untuk para dewa, terutama yang ada di rumah masing-masing. Dan ternyata ketika dilakukan demikian, mereka pun juga ikut berbahagia. Dan dampak dari mereka ikut berbahagia, mereka pun juga bahkan akan melindungi orang yang berada di rumah tersebut. Maka kalau kita yaitu melihat, membaca Ratana Sutta, bahkan Sang Buddha meminta kepada para dewa untuk melindungi siapapun yang memberikan sesajian siang dan malam. Ternyata memberikan sesajian ini ada dua. Yang pertama adalah betul-betul sesajian di tempat-tempat yang sakral, termasuk di rumah sendiri. Yang kedua adalah melakukan patidana. Setiap kita melakukan kebajikan, kita melakukan patidana, persembahan kebajikan untuk para dewa. Dan alhasil adalah para dewa akan melindungi orang yang melakukan patidana. Maka dewa ini pun juga masih menerima kebajikan, persembahan kebajikan, walaupun kemudian mereka tidak akan mendapatkan dengan tiba-tiba makanan untuk mereka, tapi mereka masih ikut berbahagia. Nah, kalau kemudian ternyata orang yang meninggal dunia, yang barangkali karena banyak kejahatan yang dilakukan, terlahir di alam neraka. Memang Sang Buddha mengatakan bahwa mereka yang telah di alam neraka tidak mendapatkan patidana berupa makanan. Ya, jadi mereka tidak akan mendapatkan makanan dari patidana kita. Bahkan mereka tidak akan bisa untuk ikut berbahagia. Karena begitu menderitanya mereka berada di alam neraka. Dan kalau kemudian ternyata keluarga atau yang meninggal dunia terlahir di alam binatang, mereka pun juga tidak akan mendapatkan patidana berupa makanan untuk mereka yang terlahir di alam binatang. Akan tetapi, ketika seseorang meninggal dan terlahir di alam peta, atau sering kali diterjemahkan sebagai alam hantu kelaparan. Memang peta itu identik dengan kelaparan dan kehausan. Ya, Anda boleh mengatakan hantu kelaparan atau hantu kehausan, sama saja. Nah, ketika mereka telah di alam peta, mereka memang bisa mendapatkan patidana kita berupa makanan. Dan itu disampaikan oleh Sang Buddha kepada Brahmana Janusoni. Yang artinya adalah ketika kita melakukan kebajikan, diarahkan kebajikan tersebut untuk yang meninggal dunia, dan ternyata mereka terlahir di alam peta,
mereka bisa kemudian dengan tiba-tiba, kita boleh mengatakan dengan ajaib, makanan itu muncul di depan mereka. Tetapi dalam patidana yang juga penting untuk kita lakukan, tentu yang pertama adalah kita harus punya kebajikan. Apakah berdana jubah, berdana makanan, berdana tempat tinggal, kebutuhan untuk mungkin para biku, untuk wihara, untuk panti jompo, panti asuhan, dan sebagainya. Melakukan kebajikan itu yang terpenting. Yang kedua, selain melakukan kebajikan, Anda pun juga harus mempersembahkan kebajikan ini atau mengatasnamakan kebajikan yang sudah dilakukan untuk leluhur. Kalau Anda tidak mempersembahkan kebajikan untuk mereka, mereka tidak akan menerima. Seperti kisah Raja Bimbisara. Ketika ia mempersembahkan Veduwana, wihara Veduwana untuk Sang Buddha, mempersembahkan jubah makan untuk Sang Buddha dan juga sangga, tetapi tidak ingat untuk melakukan patidana. Ternyata para pita sanak keluarga dia tidak mendapatkan persembahan kebajikan. Maka kita harus setelah melakukan kebajikan, harus kemudian mempersembahkan kebajikan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara merenungkan. Kalau dalam bahasa Pali, idang me nyatinang hotu. So kita hontu nyatayo idang me nyatinang hotu. Semoga idang kebajikan ini melimpah kepada sanak keluarga saya. Me nyatinang. Semoga sanak keluarga saya berbahagia. Nah, itu yang mesti dilakukan. Kalau tidak menggunakan bahasa Pali, menggunakan bahasa sendiri. Intinya adalah betul-betul punya niat, punya tekad untuk mempersembahkan kebajikan untuk mereka, sanak keluarga. Dan kemudian ini akan berhasil kalau sanak keluarga memang betul-betul ikut berbahagia. Kalau mereka tidak berbahagia, ya itu tidak berhasil. Tapi harus ikut berbahagia. Dan ternyata kalau Anda mungkin membaca Tirukuda Sutta, di sana ada pernyataan, ketika banyak makanan, camilan itu dipersembahkan, ada pesta besar dipersembahkan, tidak ada satupun keluarga saya yang ingat dengan para leluhur, disebabkan karena karma yang lampau. Karma lampau siapa? Karma lampau si leluhur itu. Karma lampau yang seperti apa? Ternyata sama. Ketika seseorang dalam kehidupannya pertama tidak suka berdana, yang kedua melarang orang berdana, yang ketiga nyinyir ketika orang berdana, tadi saya sampaikan, artinya justru malahan tidak ikut berbahagia, malahan benci ketika melihat orang berdana, tiba-tiba terlahir sebagai peta. Keluarga tidak ingat untuk melakukan patidana. Maka kalau kita ingin, kan siapa tahu ya, meninggal terlahir dalam peta. Mudah-mudahan tidak. Tetapi kalaupun kemudian terjadi, kita paling tidak sudah punya modal kita senantiasa ikut berbahagia dengan kebajikan orang lain. Sehingga sebagai dampaknya, sebagai buahnya, ternyata itu membawa kepada ketika terlahir di alam menderita, sanak keluarga kita ingat dengan kita untuk melakukan patidana. Maka betul bahwasanya yang meninggal itu pun juga harus berbahagia. Dan apakah patidana ini hanya bisa dilakukan untuk sanak keluarga kita yang telah tiada? Apakah bisa dipersembahkan untuk orang lain? Oh, ternyata bisa. Oh, banyak kasus pada zaman dahulu, bahkan para biku juga melakukan patidana, melakukan persembahan kebajikan untuk sanak keluarga, sebenarnya bukan sanak keluarga tetapi untuk peta yang sebenarnya bukan sanak keluarganya. Sebagai contoh misalnya zaman dulu ada pada saat Bante Mahamoggallana sedang berjalan-jalan, belum melihat ada seorang peta. Dan anehnya adalah peta ini atau hantu kelaparan ini itu ingin mendapatkan tebu. Karena dia itu terlahir di alam peta di mana di dalam sebidang tanaman tebu.
Tetapi setiap kali dia ingin mendapatkan tebu, bukannya ia mendapatkan air tebu tersebut, pohon-pohon tebunya itu akan gebukin dia. Jadi memukuli dia. Kemudian peta ini bertanya kepada Bante Mahamoggallana, apa sesungguhnya yang menjadi penyebab mengapa saya menderita seperti ini? Terlahir sebagai makhluk seperti ini, menderita hanya untuk mendapatkan air tebu saja tidak bisa. Kemudian Bante Mahamoggallana melihat ke belakang, oh ternyata orang ini pernah melakukan kebaikan dan juga kejahatan. Suatu kali dia sedang membawa satu ikat tebu dan juga sedang memakan satu batang tebu. Ada seorang anak kecil dengan ayahnya itu datang kemudian meminta satu batang tebu. Diberikan, tetapi memberikannya itu dengan tidak penghargaan. Ambil satu potong kemudian dilemparkan ke punggung ayah dari seanak tersebut sampai terjungkal. Dan karena kebajikannya adalah memberikan tebu dan kejahatannya adalah dengan melempar tebu tersebut, maka dia meninggal ternyata dengan perbuatan itu. Dia terlahir di alam peta di sebidang kebun tebu, dan tebunya besar-besar, hitam-hitam, dan sebenarnya bagus-bagus dikatakan. Tetapi setiap kali dia akan mengambil tebu, apa yang terjadi? Tebunya gubukin dia. Akhirnya Bante Mahamoggallana mengatakan, ini yang membuat kamu terlahir dengan banyak tebu karena kamu telah berbuat kebajikan dengan memberikan tebu. Tetapi kejahatan kamu membuat kamu ketika ingin mendapatkan tebu ini, kamu digebukin sama tebu-tebu. Kalau kamu ingin mendapatkan air tebu, ada caranya. Caranya bagaimana? Kamu ngambilnya dari belakang. Dan ternyata betul, ketika dia mengambil dari belakang, ternyata dia bisa mendapatkan air tebu tersebut. Memang peta bisa ya? Ternyata bisa, kenapa? Peta itu juga macam-macam. Salah satunya adalah Vimana peta. Jadi ada peta yang kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita. Vimana itu seperti surgawi. Ada peta yang di siang hari hidup seperti di alam surga, di malam hari seperti di alam menderita sekali. Namanya Vimana peta. Ada peta juga yang hidup di tengah lautan, karena kejahatannya dia tidak mengenakan pakaian, menderita karena tidak ada pakaian. Ya bayangkan kalau di tengah lautan nggak ada pakaian, kedinginan kan. Tetapi kemudian dia tinggal di istana yang megah, namanya Vimana peta. Dan dalam kasus tersebut juga, dalam cerita tersebut, Vimana peta ini bisa berdana kepada orang-orang yang sedang berlaut. Dan ini peta ini juga sama. Setelah mendapatkan tebu, ia pun juga berdana tebu kepada Bante Mahamoggallana. Aneh ya? Loh kenapa bisa? Lah buktinya para dewa berdana kepada Bante Mahakasapa. Maka peta ini pun juga ternyata berdana kepada Bante Mahamoggallana. Yang kemudian tebu dari hasil dana dari peta ini oleh Bante Mahamoggallana diberikan kepada Sang Buddha. Dan pada saat diberikan itulah kemudian Bante Mahamoggallana melakukan patidana, persembahan kebajikan yang ditujukan untuk peta ini. Dan ternyata peta ini ikut berbahagia, dia meninggal dan terlahir di alam surga. Maka ternyata melakukan patidana bahkan bukan sanak keluarga, asalkan kenal, ternyata itu juga masih bisa dilakukan. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian mungkin suatu saat di malam hari lewat di pinggir jalan, pinggir kuburan melihat kuntilanak misalnya ya. Ya artinya apa? Artinya mereka itu menunjukkan diri untuk apa? Untuk mendapatkan patidana. Jadi nggak usah takut seperti Bante Mahamoggallana. Siapa tahu kemudian dimintai dulu mungkin bisa pindah patah ya. Nanti dipersembahkan untuk Bante Ratanajayo. Ya, bisa demikian. Jadi patidana ini memang umumnya adalah untuk sanak keluarga. Tetapi ternyata untuk mereka yang bukan sanak keluarga, asal mereka datang menunjukkan diri,
pun juga kita bisa melakukan patidana. Dan yang terpenting lagi adalah patidana ini sesungguhnya tidak hanya untuk keluarga yang saat ini. Keluarga-keluarga kita yang dalam kehidupan-kehidupannya lampau yang sudah jauh sekali, ketika mereka terlahir di alam peta pun, mereka juga masih mendapatkan kebajikan, persembahan kebajikan yang kita lakukan. Maka Sang Buddha mengatakan ketika Brahmana Janaswani mengatakan, bagaimana Bante, kalau seandainya keluarga kami ini tidak terlahir di alam peta? Sang Buddha mengatakan bahwa patidana ini akan bermanfaat bagi makhluk-makhluk peta, keluarga kita di masa-masa lampau. Mereka akan menikmatinya. Seperti kasus Raja Bimbisara. Yang datang kepada Raja Bimbisara adalah makhluk-makhluk peta, kerabat dia yang hidup di zaman Buddha Pusa. Itu adalah 92 kalpa yang lampau. Sudah lama sekali. 92 kalpa yang lampau. Pun masih mendapatkan persembahan kebajikan yang dilakukan oleh Raja Bimbisara. Maka kita melakukan patidana tidak hanya untuk sanak keluarga yang saat ini sekarang, tapi juga untuk yang kehidupan yang lampau yang barangkali mereka terlahir di alam yang kurang membahagiakan, alam menderita. Itulah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, patidana adalah solusi, adalah jalan, adalah cara untuk kita sebagai orang yang masih hidup melakukan tugas dan kewajiban mereka yang telah tiada. Adalah jalan, solusi untuk supaya yang telah tiada mendapatkan kebahagiaan. Maka itu selamat untuk Anda yang melakukan kebajikan, melakukan patidana. Semoga harapan yang memang diharapkan agar para mendiang leluhur baik dalam kehidupan sekarang ataupun yang telah lampau mendapatkan kebahagiaan, semoga harapan tersebut terkabul. Sabisata bawantus kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Itu ya, oke. Iya, untuk pertanyaan pertama itu dalam tradisi Mahayana. Ya, terutama ini tradisi ketika Bante Mahamoggallana itu menyelamatkan ibundanya yang terlahir di alam peta, dan itu memang terjadi di bulan Wasa. Maka di akhir Wasa kemudian melakukan patidana. Tetapi dalam tradisi Theravada, patidana itu bisa dilakukan kapan saja, tidak harus ketika masa Wasa. Termasuk tadi cerita Mahamoggallana juga bukan masa Wasa. Ya, kapanpun ketika ada yang membutuhkan, patidana baik untuk dilakukan, tidak harus di masa Wasa atau di akhir masa Wasa. Kemudian mengenai apakah ketika seorang biku winayanya baik, apakah itu mendukung bagi sanak keluarga? Ya, tentu masing-masing orang punya karmanya sendiri-sendiri. Tidak harus kemudian pasti memberikan kebahagiaan untuk keluarganya. Tapi tentu keluarga akan berbahagia atau mendapatkan katakan manfaatnya kalau mereka ikut berbahagia. Ya, kenapa saya katakan tidak harus kemudian pasti keluarganya atau mungkin orang tuanya atau generasi mendatang itu bahagia, tidak harus. Buktinya adalah misalnya Yasodhara, bikuni Yasodhara. Seorang bikuni yang kemudian mencapai kesucian arahanta. Tetapi ayahandanya Supabuddha, karena bencinya terhadap Sang Buddha, ia terlahir di alam neraka. Tetapi ada kasus lain, ada seorang biku bernama Biku Sanu. Waktu itu ketika dia terlahir sebagai manusia dan menjadi seorang biku, ternyata dalam kehidupan yang lampau dia
punya seorang ibu yang saat ini terlahir di alam surga. Dan ternyata ketika si Bante Sanu ini atau Sanu ini menjadi seorang biku, ibunya yang sudah terlahir di alam surga itu begitu dihormati oleh para dewa lainnya. Karena anaknya sekarang menjadi seorang biku, maka ibundanya itu yang di alam surga begitu dihormati. Nah, suatu kali ketika Bante Sonu itu mau lepas jubah, nah dewa ini kemudian nyurupi, apa namanya itu, kesurupan, membuat kesurupan bagi si Bante ini. Tujuannya adalah agar jangan sampai lepas jubah. Kenapa? Karena kalau dia lepas jubah, penghormatan terhadap dia akan hilang. Nah, artinya bahwasanya ya ada dampak-dampak yang baik yang terjadi pada keluarga ketika salah satu anggota keluarganya menjadi seorang biku. Apalagi biku yang baik, tentu ada dampak yang baik. Tetapi kan tentu semua itu adalah juga karma dari masing-masing. Tidak kemudian karma dari bantenya kemudian akan nuruni kepada keluarganya, tidak akan demikian. Kalau mereka ikut berbahagia tentunya mereka mendapatkan manfaat. Ya, baik ya.